Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sekarang akan mempelajari atau akan menjelaskan tentang urgensi atau manfaat, ya kan? Urgensi dan manfaat, ya, mengkaji tafsir Maqasidi. Nah, selanjutnya di slide berikutnya, sebelum kita mempelajari lebih jauh atau lebih dalam, ya, tentang tafsir Maqasidi ini, perlu kita ketahui pengertian, ya, dan latar belakang daripada tafsir Maqasidi ini. Tafsir Maqasidi dikatakan atau pengertiannya adalah pendekatan penafsiran Al-Quran yang berorientasi pada maqasid syariah atau tujuan syariat. Nah, pendekatan ini tidak hanya teks secara literal saja, literal saja, tetapi juga menggali hikmah, nilai dan tujuan besar di balik ayat. Di dalam makalah sebelumnya itu menegaskan bahwa tafsir Maqasidi penting untuk menjawab problematika di zaman kontemporer yang tidak tersurat dalam nas. Dan yang selanjutnya, slide selanjutnya, urgensi tafsir Maqasidi. Nah, kita perhatikan, ya, yang pertama itu membantu memahami Al-Quran secara menyeluruh dan kontekstual. Nah, jadi fungsinya tafsir Maqasidi ini memahami daripada seluruh makna yang ada di kata tersebut. Nah, makanya ada tafsir Maqasidi. Nah, kemudian apa? Mampu mengungkap nilai universal, keadilan, rahmat, dan hikmah. Itu mampu mengungkap secara universal atau umum tentang masalah keadilan, tentang masalah rahmat, tentang masalah hikmah. Kemudian apa? Solutif bagi masalah modern daripada hak asasi manusia, pluralisme, ekologi, dan keadilan. Nah, ada semua di tafsir Maqasidi, masalah-masalah di zaman sekarang modern. Kemudian apa? Menjadikan metode tafsir bersifat dinamis dan sesuai perkembangan zaman. Nah, tafsir Maqasidi ini bisa disebut juga tafsir yang menuntaskan masalah-masalah di era modern ini, yang bersifat dinamis dan sesuai perkembangan zaman. Jadi agar tafsir ini tidak ketinggalan zaman, intinya tuh urgensinya tuh kan. Kemudian apa? Menguatkan relevansi Al-Quran dalam kehidupan modern. Dikuatin lagi nih tentang relevansi di era modern ini, itu relevansi Al-Quran di kehidupan modern ini. Kemudian apa? Mendorong umat memperbarui atau mengimplementasikan nilai Al-Quran secara tepat. Jadi nggak asal-asalan kita mengkaji Al-Quran, dalam mendalami Al-Quran ini tidak asal-asalan, ya kan. Kemudian yang selanjutnya yang selanjutnya, ya, manfaat mengkaji tafsir Maqasidi ini penting banget nih. Yang pertama apa? Mengokohkan tauhid.
dengan memahami bahwa setiap syariat memiliki hikmah. Jadi nggak hanya Allah tuh memerintahkan seperti ini tidak ada hikmahnya. Akan tetapi setiap syariat yang Allah perintahkan tentu memiliki hikmah. Ya, memiliki hikmah. Kemudian menumbuhkan ketundukan dan komitmen dalam ibadah. Menumbuhkan komitmen dalamnya. Tahu komitmen apa? Pekerjaan secara kontinu atau secara berangsur-angsur. Jadi kita tidak lepas daripada kebiasaan yang sering kita kerjakan, itu namanya komitmen. Apalagi dalam beribadah. Tafsir Maqasidi ini menguatkan kita dalam pekerjaan komitmen ini atau kontinu. Kemudian menjadikan umat semangat melaksanakan syariat karena mengetahui tujuan yang mulianya. Nih kita tahu nih tujuan sholat itu bukan hanya ruku, sujud, takbir, ruku, sujud, dan hanya gerakan saja. Akan tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kan, sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu tujuan yang sesungguhnya daripada sholat. Tentu mulia kita menjauhkan keji dan mungkar dengan hanya sholat saja. Tentu seseorang ketika sholat masih misalkan berbuat keji dan mungkar, nah patut dipertanyakan itu sholatnya gimana, karena Allah sudah menjanjikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu ya. Jadi tujuan mulianya semangat. Jadi ketika kita mengkaji tafsir Maqasidi, mengkaji suatu ayat, maka akan menguatkan tauhid, menguatkan komitmen kita dalam beribadah, menguatkan tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakinkan diri kita. Kemudian menjadi ibadah lebih bermakna, tidak sekadar ritual. Itu yang saya katakan tadi. Tafsir Maqasidi ini sangat bagus sekali itu untuk dipelajari oleh orang-orang awam seperti kita yang baru belajar. Nah, seperti itu. Kemudian slide berikutnya nih, penerapan tafsir Maqasidi dalam memahami perintah Allah dan Rasulnya. Yang pertama yang harus kita ketahui ialah melihat tujuan di balik perintah. Itu semua orang yang berpikir tidak serta-merta melakukan suatu perintah tanpa mengetahui tujuannya. Misalkan orang disuruh ke warung, ke warung dong, ngapain ya kan nggak ada tujuan. Nah, kita melihat tujuan di balik perintah, penting banget nih. Contohnya apa yang saya katakan tadi ya, sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan hanya gerakan semata, ruku, sujud. Gak hanya itu tujuan daripada sholat kan. Kemudian menyesuaikan. Yang kedua nih, menyesuaikan dengan konteks zaman. Perintah keadilan ekonomi bisa diterapkan melalui sistem ekonomi syariah modern. Kita tahu sendirilah, di zaman yang kontemporer ini, zaman yang modern ini, banyak sekali orang yang mudah terjerumus ke dalam sarana riba.
Orang makan duit riba itu udah hal biasa di era modern ini. Yang penting banget nih tuh menyesuaikan dengan konteks zaman. Perintah keadilan ekonomi itu penting banget. Makanya kita belajar daripada ilmu tafsir maqasidi ini. Kemudian yang ketiga apa? Menggabungkan teks dan nilai universal, keadilan, rahmat, maslahat. Jadi pondasi penafsiran. Hati-hati dalam menafsirkan. Kan? Jangan kita menafsirkan seolah-olah kita menyerang individu seseorang. Jadi kita harus bicara ketika menafsirkan. Misal kita bicara di podium, nah kita harus berbicara dengan universal dan keadilan dengan rahmat, maslahat. Ya, itu jadi pondasi penafsiran. Kemudian apa yang keempat? Panduan istimbat hukum. Misalnya nih, larangan tentang khamar atau mirasan tika. Bertujuan apa? Menjaga akal. Kenapa sih menjaga akal? Karena apa? Nabi SAW pernah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Sesungguhnya yang menghilangkan akal, yang menghilangkan akal itu adalah khamr. Dan sesungguhnya khamr itu, semua khamr itu haramun. Jadi haram. Gitu ya. Jadi hifzul aql disebutnya. Menjaga akal kita. Kemudian yang kelima apa? Melahirkan pemahaman holistik. Tidak hanya apa perintahnya, tapi mengapa dan bagaimana diterapkan. Pahami betul-betul perintah. Jadi kita itu tidak akan sia-sia ketika kita memahami perintah yang Allah kerjakan, tujuan itu daripada perintah Allah tersebut. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa yang selanjutnya nih? Dampak terhadap keimanan. Pengaruh tafsir maqasidi terhadap penguatan iman ya. Harus kita ketahui apa? Iman menjadi rasional, bukan sekadar taqlid. Ya. Menjadi rasional bukan sekadar taqlid. Kemudian apa? Ada jawaban atas mengapa syariat diturunkan. Sehingga apa? Ibadah lebih bermakna. Kenapa sih ayat ini diturunkan, perintah ini diturunkan? Gitu. Mengapa? Itu ada jawaban. Berarti ada jawabannya, ada tujuannya. Kemudian apa? Mendorong moderisasi atau wasatiyah, bukan ekstremisme. Ya, bukan ekstremisme. Kemudian apa? Islam menjadi relevan dan toleran, menjadikan iman berbuah akhlak, ihsannya. Kisah dalam Al-Quran dipahami hikmahnya, bukan hanya sekedar sejarah atau dongeng. Banyak nih ustadz-ustadz yang berbicara di atas mimbar tentang sejarah, tapi nyeritain itu kayak dongeng. Ada yang ditambah-tambahin. Jadi seakan-akan para audiens atau para penonton atau para pendengar mendengarkan
tidak yakin gitu. Karena apa? Dia tidak membawakan ayat Al-Qur'annya, tafsirannya. Nah, fungsi tafsir maqasidi ini ialah, atau dampak dari keimanan ini adalah, kisah dalam Al-Qur'an ini dipahami hikmahnya, bukan hanya sejarah. Kemudian yang selanjutnya nih. Nah, yang kemudian apa? Urgensi dan manfaatnya dari tafsir maqasid ini ialah mengurangi fanatisme, ya, fanatik. Nah, pendekatan maqasid mengutamakan yang pertama kemaslahatan umat. Kemudian apa? Keadilan, toleransi dalam beragama, menghargai terhadap perbedaan. Nah, ini fungsinya, ini urgensi ini namanya ya. Fokus bukan pada teks kaku, tetapi tujuan syariat, menghindari fanatisme sempit ya. Nah, dengan memahami maqasid al-khamsah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, umat menjadi apa? Moderat, menghargai perbedaan pendapat, menyadari bahwa tujuan utama syariat adalah memaslahatkan. Tuh, dengar ini, tidak terjebak pada tekstualisme kaku. Jadi patok sama teks aja terus. Tidak seperti itu di tafsir maqasidi ya, ketika kita mempelajarinya kemudian memahaminya. Kemudian apa? Fokus pada persatuan, bukan perpecahan. Jadi betul-betul penting ini tafsir maqasidi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, kontribusi pada ilmu tafsir. Jadi apa hubungannya sih tafsir maqasidi dan ilmu tafsir lainnya? Ya, tafsir maqasidi berfungsi sebagai apa? Filsafat tafsir, atau memberi ruh nilai maqasid, tujuan. Tuh. Jadi ruh kita mengetahui semua tujuan yang Allah perintahkan, semua tujuan yang ayat Al-Quran sebutkan ya. Kemudian apa? Metodologi. Nah, berkontribusi dengan metodologi ini merupakan metodologi tafsir maqasid ya kan? Menggunakan maqasid untuk membaca ayat dan hukum, seperti itu ya. Kemudian ketiga apa? Produk tafsir, menafsirkan ayat hukum, kisah, sosial, teologis berdasarkan tujuan utamanya. Nah, jadi tafsir maqasidi ini atau tafsir yang bertujuan itu dikhususkan ya untuk lebih dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat tentang kisah, ayat-ayat tentang sosial ya, berdasarkan tujuan utamanya gitu, teologis berdasarkan tujuan utamanya. Nah, seperti itu ya singkatnya dari tafsir maqasidi ini ya. Semoga kita semua memahami tafsir maqasidi kan. Yang pertama itu membuat pemahaman Al-Quran lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan ya, menguatkan tauhid kita, akhlak, dan apa? Keimanan yang rasional itu. Kemudian apa? Mengurangi daripada sifat fanatisme dan mendorong modernisasi. Hati-hati fanatik ini hati-hati ya. Kemudian apa? Merekonstruksi ilmu tafsir agar selaras ya dengan tujuan
syariat. Seperti itu ya. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diperbaiki lagi dalam penyampaian, dalam materi. Semoga kedepannya lebih baik ya. Dan terakhir ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.